Di tengah arus digitalisasi yang begitu cepat ini, sejarah seringkali terlupakan di layar-layar gawai. Namun, di jantung kota Surabaya masih terdapat ruang yang menyimpan ingatan kolektif bangsa, yaitu Museum 10 November. Melalui kunjungan lapangan ini, kami mencoba bagaimana museum tidak hanya sekedar menyimpan artefak perjuangan, tetapi juga sebagai ruang konservasi sejarah dan penguatan nasionalisme di era digital. Kami sebagai mahasiswa Universitas Erlangga melaksanakan studi lapangan dengan tema Museum sebagai ruang konservasi sejarah. Tujuan kami sederhana, yaitu menelusuri peran museum sebagai tempat yang menanamkan budaya sejarah dan sekaligus melihat bagaimana tanggapan anak-anak atau generasi sekarang, generasi muda, terhadap sejarah dalam perkembangan era digital. Museum 10 November dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Surabaya pada 10 November 1945, yakni simbol keberanian dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Di era digital, museum seperti ini memiliki tantangan baru, yakni bagaimana tetap relevan di tengah kebiasaan generasi muda yang lebih dekat dengan informasi daring dan media sosial. Sebelumnya dengan Kak siapa? Ya, perkenalkan nama aku Darna dari Universitas Negeri Surabaya. Hari ini aku berkesempatan untuk mewawancari salah satu pengunjung dari mahasiswa UNER juga dari kelas PDB lain. Bisa kenalkan diri, Mas? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Rangga. Aku dari PDB 114 di kampus C. Sama. Kalau aku sendiri namanya Safina, Kak. Safina. Iya. Oke. Kalau menurut Kakak, gimana sih museum ini tuh berperan buat membenarkan sejarah perjuangan Surabaya buat generasi muda-muda kayak kita? Oke, jadi bagaimana untuk mereka bisa memperlihatkan perjuangan anak. Jadi ya, dari yang kita tahu, kita kan lagi melakukan guiding ya. Guiding ini merupakan salah satu cara untuk mengenalkan bagaimana cerita atau bagaimana proses juga pada saat peristiwa 10 November. Gak banyak orang tahu ya menurut aku bagaimana cerita asli, detail, dan bagaimana arah-arah Surabaya ini memperjuangkan perjuangan mereka pada saat Inggris datang kemari, seperti itu. Nah, cara kita ada guiding, terus memperkenalkan koleksi-koleksi kita, terus selain itu juga kita menonton film di akhir-akhir acara, seperti itu. Oh, daya tarik untuk museum ini menurut Kakak apa ya, Kak? Kalau daya tarik itu tentu banyak ya, Kak. Karena tahu sendiri kalau Surabaya itu kota pahlawan. Betul, terkenal kota pahlawan, dan kebetulan di museum ini tuh dijelaskan bagaimana sih runtutan waktu dari awal pertempuran sampai ke 10 Novembernya itu bagaimana. Banyak juga kan prasasti. Banyak juga kan monumen-monumen yang diberikan oleh museum ini begitu. Di tengah kemajuan dunia digital, apakah Anda masih merasa penting untuk mengunjungi museum secara langsung? Menurut saya sih penting ya, karena walaupun semuanya serba digital, kita perlu kayak melihat secara langsung gitu. Ini bentukannya kayak gimana, terus kayak alat-alat yang digunakan dulu itu kayak gimana. Itu kayak bikin feels kita tuh lebih masuk aja gitu, buat kita ngobservasi, kita ngelihat sekitar gitu bisa menumbuhkan rasa nasionalisme lebih efektif lagi lah daripada kita lihat dari digital. Nah, kalau menurut Kakak di era digital saat ini ya, Kak, apakah Kakak tuh melihat adanya perubahan dalam minat pengunjung, khususnya buat anak-anak muda sekarang ini? Oh, sangatlah berbeda. Ya, sebenarnya beda-beda ya orang-orang ya. Kalau dari era digital ini mungkin anak-anak itu banyak kalau dari turis lokal ya, menurut aku lebih sering kayak foto-foto kayak gitu. Atau mereka jarang sih ada orang yang minta guiding ya, kalau anak-anak muda ya. Yang minta guiding itu biasanya kalau nggak dari sekolah atau kalau gitu komunitas atau emang ada acara. Tapi yang aku paling kayak speechless gitu, bule-bule sih. Bule-bule tuh mereka tuh biasanya tuh nyari tahu sendiri. Cari tahu kayak muter-muter ke sini. Ini kan ada bahasa Inggrisnya ya. Iya. Jadi mereka bisa tahu segala macam dan bagaimana kayak mereka ini selalu kepo. Kadang mereka tuh juga tanya kayak ini kenapa ini dan pertanyaannya tuh kritis ya kalau dari bule gitu. Dan aku benar-benar agak sayang sih kenapa anak-anak zaman sekarang itu kalau sama sejarah kayak terkesannya bosenin. Terus kayak mungkin ya menurutku mereka belum bisa mencari kayak apa serunya di sini gitu menurut aku ya gitu. Tapi kalau menurut Kakak berarti antara pengunjung turis yang lokal ataupun yang
internasional itu apakah berbeda banget gitu? Oh beda banget, 180% berbeda. Beda banget. Benar yang lebih tertarik itu turis internasional. Internasional paling sering, iya kayak gitu. Lalu menurut Anda, apakah museum bisa bersaing dengan media digital pada saat ini? Oh, kalau menurut saya sih bisa ya Kak ya. Ini untuk saran saya sih ya Kak. Kalau saran saya buat museum ini tuh kita buat digitalnya juga. Seperti Museum Sangiran Kak. Jadi kalau Museum Sangiran itu kan ada, dia dikasih tahu digitalnya artefak-artefak di dalamnya itu seperti apa. Jadi mungkin menurut saya, saran saya buat museum ini tuh juga bisa dibuat seperti itu. Isi dalamnya itu seperti apa gitu kan. Terus kalau menurut Kakak, tantangan apa sih yang dihadapin dalam menjaga minat masyarakat terhadap sejarah di museum ini ya khususnya di tengah perkembangan teknologi yang sekarang ini makin pesat? Ini paling sering ya, ini template-nya anak sejarah dalam membosankan ya. Bagaimana cara kita ya, ini kan aku kan pendidikan sejarah ya. Jadi fokus aku lebih ke guru sebenarnya. Nah, bagaimana cara seorang guru bisa menyampaikan materi-materinya dengan sangatlah menyenangkan. Ini PR ya, menurut aku ya. Karena kita tidak semua orang itu bisa senang sama sejarah. Nah, inilah bagaimana caranya sebagai seorang guru kita tuh bisa entertain murid-murid agar oke, nyaman, oh ternyata sejarah kayak gini, oh kayak gini. Tapi ya emang di awal-awal orang nggak mikir sejarah paling cuma apa sih, tak tinggal tidur aja gitu. Jadi aku juga kadang tidur nih kalau ada penjelasan dari dosen aku. Tapi aku dari tidur tadi biasanya ya, kalau misalnya hari ini materinya apa aja aku tanya ke teman-teman, terus nanti aku cari. Nah, aku orangnya kepoan ya. Aku kepoan orangnya. Nah, itu. Jadi dari kepo tadi aku bisa kayak oke, ternyata seperti ini. Oh, seru juga ya gitu. Terus sama orang-orang yang bikin males ya, ngantuk gitu ya. Mungkin karena penjelasan diksinya tuh nggak friendly buat Gen Z ya, bagian apa juga gitu. Kan orang milenial itu terlalu jurnal banget gitu loh. Nah, kalau aku tuh jelasinnya biasanya pakai candaan. Oh, nanti dia tuh bakal ditembak seperti ini kayak gitu-gitu. Padahal itu sebenarnya hal yang harus dipercandain. Tapi aku biasanya ada beberapa yang emang selipin dikit-dikit lah gitu. Setelah berkunjung nih, nilai nasionalisme apa yang Mas rasain atau yang Mas pelajari? Buat yang aku rasain dan pelajarin ya, ini kan tadi juga sempat dengar pidatonya Bung Tomo, terus tuh kebawa banget lah ke masa-masa dulu kayak ternyata segini loh, segitunya anak-anak Indonesia atau pemuda-pemuda Indonesia memperjuangkan rakyat Indonesia, memperjuangkan bangsanya untuk merdeka. Jadi kayak kita tuh sebagai generasi muda harusnya lebih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang emang sudah diperjuangkan sampai mati-matian kayak dulu. Dari hasil observasi dan wawancara, kami telah melihat bahwa Museum 10 November masih menjadi ruang penting dalam membangun kesadaran sejarah. Namun, di sisi lain, generasi muda lebih sering mengenal sejarah melalui media digital. Oleh karena itu, museum perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui digitalisasi koleksi, pameran interaktif, serta konten digital daring. Nasionalisme hari ini tidak hanya diwujudkan melalui upacara atau simbol, tetapi juga dengan kesediaan kita dalam menjaga ingatan sejarah bangsa. Museum tidak hanya museum sebagai pengingat kita bahwa semangat perjuangan tidak boleh hilang sekalipun dunia telah berubah menjadi serba digital. Melalui kunjungan ini, kami belajar bahwasanya nasionalisme bukan sekadar mengenang sejarah, namun untuk menjaga agar nilai perjuangan tetap hidup hingga saat ini. Dan museum ternyata berhasil untuk menjadi ruang konservasi untuk menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air agar tetap hidup hingga di era digital seperti saat ini.